Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila memiliki peran dan fungsi untuk menjadi fondasi yang kuat dan tegak bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan kelompok kami di sini yaitu mencari tahu pemahaman Pancasila. Dari mewawancarai beberapa mahasiswa, selain mencari tahu tentang pemahaman Pancasila, di sini kami juga mewawancarai masyarakat tentang calon gubernur Jawa Timur nantinya. Mungkin setelah ini bisa langsung lanjut kepada video ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh tahu siapa namanya? Boleh. Nama saya Nabila Solihah, bisa dipanggil Nabila atau Dila. Baik. Di sini saya akan bertanya. Menurut kakaknya nih, bagaimana penerapan sila yang pertama? Kalau menurut saya itu kan isi sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut saya itu kan kita di negara ini di Indonesia itu kan tidak cuma satu agama ya. Nah, ada yang Monis, Katolik, Kristen. Nah, itu kita harus toleransi. Seperti halnya kalau kita punya teman kan di sini kan di kampus kan banyak kan. Nah, kita harus menghargai agama teman tersebut. Oke, terima kasih. Permisi kakak. Iya. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya kakak. Kalau boleh tahu nama dan prodi kakaknya apa ya? Oh iya, perkenalkan saya Prasyaka Kurniawati, bisa dipanggil Ica. Saya dari prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan nih kak. Ya, apa tuh? Boleh nggak? Boleh dong. Mau tanya nih kak, tanggapan dan juga harapannya kakak tentang Pancasila sila kedua, yang dimana Pancasila sila kedua itu berisikan kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Jadi menurut saya tentang Pancasila sila kedua itu kayak kita tuh sebagai manusia itu wajib untuk diakui bahwa kita itu mempunyai harkat dan martabat kita gitu kak. Ya. Dan juga ya kalau menurut saya, tanggapan saya ya, saran kalau Pancasila sila kedua itu kayak harus diterapkan dalam masyarakat, dan juga khususnya pemerintah juga harus lebih memajukan gitu loh kak, untuk memajukan Pancasila sila kedua itu, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kak. Oh iya, makasih ya kakak atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang, saya di sini mau mewawancarai salah satu mahasiswa. Mungkin bisa perkenalan dulu mas. Siap, sebelumnya selamat siang mas. Untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Paiman Subarjo. Saya dari salah satu mahasiswa UTN dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Mungkin apa masnya yang mau ditanyakan kepada saya? Apa tanggapan dan harapan tentang Pancasila sila ketiga? Nah, untuk tanggapan saya dan harapan saya untuk sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia, itu salah satu untuk menegaskan kita bahwa Pancasila itu harus diterapkan pada masyarakat Indonesia dan tidak membedakan suku, ras, dan budaya, meskipun atau beda agama juga. Terus selanjutnya itu ada untuk Persatuan Indonesia, yaitu untuk mensatukan masyarakat Indonesia agar lebih kompak meskipun berbeda agama atau berbeda ras, dan apalagi ya, mungkin dari itu aja mas. Apakah sudah cukup atau masih kurang gimana? Cukup mas.
menurut saya cukup. Terima kasih. Selamat malam Mas. Saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini dengan Mas siapa? Saya John. Oh, Mas John. Dari fakultas mana? Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Angkatan? angkatan 18. Di sini saya akan wawancara sebentar mengenai Pancasila. Sedikit bertanya, yang pertama yaitu bagaimana implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Masnya itu gimana? Memang salah satu ya ketemu Pancasila ini adalah filosofi bernegara ya. Dan memang ketika ditanyakan dalam pandangan saya sejauh apa yang saya pahami, sejauh apa yang saya mengerti tentang Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ada rakyat di situ, bahwa dalam menjalankan pemerintahan tentu harus bagaimana pemimpin itu yang diutamakan adalah kebijaksanaan. Dalam pengertian yang saya pahami, kebijaksanaan itu adalah kalau seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah yang paling penting dari adalah keadilan. Jadi bagaimana seorang pemimpin mampu menegakkan keadilan bagi rakyatnya, karena tujuan adalah ketika keadilan ditegakkan maka akan terjadi persatuan, maka akan aku mengurangi perselisihan dan konflik. Maka keadilan itu adalah bentuk daripada implementasi kebijaksanaan dalam suatu bangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, poin yang saya tangkap dari adalah permusyawaratan dan perwakilan. Dari bagaimana implementasi yang saya pahami dari permusyawaratan dan perwakilan itu adalah bahwa kita dalam menentukan sebuah keputusan bahwa kita perlu mengusawarahkan. Dalam hal ini mungkin digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk dari perwakilan. Jadi perwakilan lainnya adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, dengan tujuan untuk memusyawarahkan ya apa yang menjadi kepentingan negara, baik perumusan regulasi, perundang-undangan dan sebagainya. Mungkin segitu Mas yang saya pahami. Mungkin itu yang saya tanyakan dari Masnya. Terima kasih kepada Mas John karena sudah meluangkan waktunya untuk berwawancara dengan saya. Sama-sama. Saya minta maaf. Dengan senang hati saya senang bisa berdiskusi dan bisa diwawancari oleh saudara Hawari. Job. Halo Kak, selamat pagi. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancarai kakak-kakak mengenai tanggapan dan harapan kakak sekalian mengenai sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kakak bisa memberikan tanggapannya mengenai sila kelima. Menurutku sila kelima di Indonesia itu belum efektif diterapkan di Indonesia sendiri, karena di mana kita berada di posisi atas pasti kita tuh dihargai sama orang lain. Jadi keadilan itu belum ada di Indonesia. Kayak kalau kita punya uang, kita punya kuasa. Jadi harapanku sila kelima itu harus diterapkan di Indonesia, karena Indonesia sendiri itu kayak beragam kan ya. Jadi kita harus adil terhadap sesama gitu. Oh, berarti menurut kakak sila kelima ini memang belum efektif dijalankan di Indonesia ini. Ya belum berjalan dengan sempurna. Mungkin ada beberapa solusi yang bisa kakak berikan. Solusinya karena keadilan itu berarti kita harus adil terhadap sesama kan. Jadi kita nggak perlu membeda-bedakan setiap orang. Oke, terima kasih Kak untuk tanggapannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya Mas. Di Iya. sini saya ingin mewawancara dengan Mas siapa? Nama saya Rohman. Oh, Rohman. Asalnya dari mana? Saya asli Bangkalan, Mas. Bangkalan. Ya, Bangkalan. Di sini saya mau wawancara sedikit tentang Pancasila, Ya. tentang tanggapan dan harapan Gubernur Jawa Timur pada saat ini dan ke depannya. Pertama Pancasila ya. Apa Pancasila? Ya, tentang tanggapan dan harapan Oh, tanggapan dan harapan. Oh, ya. tentang Oke. Gubernur Jawa Timur. Untuk tanggapan dan juga harapannya, kalau harapan pasti kita sebagai masyarakat ini kan, terutama saya pribadi ya,
berharap gubernur yang terpilih nanti menjadi gubernur yang benar-benar kinerjanya baik begitu, dan peduli terhadap masyarakat, pro masyarakat gitu, pro rakyat. Nah, karena masih banyak PR dari gubernur yang sebelum-sebelumnya yang masih belum terrealisasi program kerjanya begitu ya. Nah, kalau tanggapannya, karena ini ada 3 kandidat ya, ya saya masih belum bisa memberikan siapa yang akan prediksi jadi ataupun karena saya pribadi juga tidak terlalu mengikuti dan juga ya sudah, itu nanti akan menjadi pilihan ketika pemilihan begitu aja Mas. Untuk tanggapannya ke depannya? Tanggapan ke depannya, gubernur yang ini 3 calon gubernur ini bisa bersaing secara sehat, dan kalau bisa kita hapus aja lah money politik gitu ya, karena itu cukup bagi saya cukup meresahkan dan juga mencederai demokrasi kita begitu Mas. Karena masa kita dari tahun ke tahun selalu menggunakan cara-cara money politik begitu ya, karena kan kurang etis, menurut saya kurang etis begitu. Lebih baik kita beradu secara pikiran, visi misi, dan juga gerakan-gerakan yang benar-benar dapat membantu rakyat dan juga mensejahterakan rakyat dan membangun daerah kita ini, terutama di Jawa Timur begitu. Gitu Mas. Baik, terima kasih Mas Ya, Mas Rahman. Ya, sama-sama. Mohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Aman. Santai. Saya berterima kasih kepada sampean juga telah meluangkan waktunya dan bisa menjawab pertanyaan dari hasil wawancara saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Ibu, saya izin bertanya ya. Iya, waalaikumsalam. Enggak apa-apa, ada apa? Mau bertanya ya Ibu, untuk seputar tanggapan dan harapan Ibu nih nantinya untuk calon gubernur Jawa Timur. Tanggapan saya, setiap calon pasti mempersiapkan diri dengan baik. Saya sebagai masyarakat cuma bertugas memilih para calonnya yang terbaik. Harapannya Ibu? Harapan saya, semoga siapapun yang terpilih menjadi gubernur Jawa Timur nantinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, terima kasih ya Ibu. Halo Kak, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancarai Kakak mengenai gubernur Jawa Timur saat ini. Mungkin tanggapan Kakak mengenai gubernur Jawa Timur saat ini seperti apa? Menurut saya sendiri mengenai gubernur Jawa Timur saat ini adalah saya itu sangat puas dengan kinerja beliau, itu sangat memuaskan, seperti menjaga kesehatan dan memperdalam pendidikan masyarakat. Seperti itu. Terus untuk harapan Kakak mengenai gubernur Jawa Timur yang akan datang seperti apa? Kalau harapan saya sendiri itu lebih ke berkelanjutan ekonomi dalam masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Mohon maaf telah mengganggu. Enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh tahu Ibu namanya siapa? Nama Ibu Sisi dari sini. Boleh bertanya Ibu untuk harapan Ibu pada calon gubernur Jawa Timur? Harapan Ibu pada calon gubernur itu semoga nantinya Jawa Timur lebih sukses dari tahun-tahun kemarin, dan semoga calon gubernur Jawa Timur lebih memperhatikan rakyat miskin dan semoga lebih baik. Iya. Makasih ya Ibu.
Selamat siang, saya di sini mau mewawancarai salah satu warga dari Jawa Timur. Mungkin Saya- bisa perkenalan dulu. Saya Iqbal Ramadan selaku anak bapak kos di sini. Ada yang mau diwawancarai? Apa tanggapan dan harapan terhadap calon gubernur Jawa Timur? Tanggapan saya dan harapan saya yaitu calon pemimpin gubernur bisa melakukan visi dan misinya sesuai dengan apa yang dia sampaikan, dan harapan saya untuk kedepannya bisa memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di Jawa Timur tersebut. Nah, cukup sekian. Terima kasih.